Saya. Selamat sore anak-anak. Selamat pagi. Yes. Selamat berjumpa dan bertemu kembali pada Pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hadir Pak. Hadir Pak. Sudah beriman? Yakin. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan. Ciri khas kita sebagai orang Katolik. Beriman kepada siapa? Tuhan Yesus, Tuhan tertunggal. Salah satu sumber kita adalah Katekismus Gereja. Anak mengamati gambar, ya, perhatikan, amati dengan benar gambar. Perhatikannya, benar-benar perhatikan gambar ini. Nanti dalam kelompok itu bisa dibahas secara lebih dalam. Oke. Kan Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak pas di bumi yang turun Putra bukan Bapak. Yang satu. Oke, terima kasih Emil. Khusus apa saja yang diemban oleh masing-masing pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik. Apa Allah, Putra, Bapa dan Roh Kudus akan dibedakan, dan kenapa pas turun ke bumi itu yang turun Putra. Kenapa nggak semuanya? Akan disebutkan Allah itu Bapa, Allah itu Putra, dan Allah itu Roh Kudus. Disebutkan Allah. Mengapa Allah adalah Putra, ada Allah Roh Kudus, adalah Bapa, sementara Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus, dan sebaliknya. Sekarang kalau mereka itu satu. Apa yang dimaksud dengan Tritunggal Maha Kudus dan kenapa kita harus mempercayai hal tersebut? Bayangan yang kalian sudah sampaikan, kita coba merangkum bersama. Yang pertama, tegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah sumber iman Kristiani berdasarkan KGK artikel 151. Artinya nanti kita menegaskan kembali. Coba kamu mendalami secara ulang. Yang kedua, rumuskanlah iman Kristiani dalam Gereja Katolik berdasarkan Lumen Gentium artikel 14. Lalu yang ketiga, ini yang sudah ditanyakan oleh teman-temanmu, rumuskan Tritunggal Maha Kudus berdasarkan gambar dan ajaran Gereja Katolik. Jika kalian menemukan konsep-konsep nanti satu salah. Bisa dihitung? Kalau Kacau. bisa.
Oke. Itu satu Allah tapi punya tiga pribadi lagi. Jadi kenapa dia satu Allah? Kenapa dari Allah bukan yang kayak gitu? Masa dari dulu? Dari dulu, dari sini. Dari Ini bisa. Benar. Seperti dikatakan dia mengutus putranya sampai putranya sudah seperti nyawanya dengan inilah maka kalau bukunya akan genap artinya selesai. Nah, ada yang berhasil sudah ya kalau dia dikit masing-masing memiliki peran satu. Masing-masing memiliki peran satu. Kita nggak bisa Ya. sama Anda tetap bisa. Itu moto baru. Kelompok 1 udah. Bisa baca kan? Kita mengeksplorasi dan juga mencoba untuk menyimpulkan apa yang kalian sudah temukan melalui browsing di internet, melalui membaca buku dan sumber-sumber yang ada, dan Bapak beri kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok siapa yang pertama? Oh, kelompok 1, silakan. Oke, udah. Dari kelompok 1 ada saya Gladys, Fiona, Nova, dan ada Elga. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan iman Kristiani berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 151? Dalam KGK 151 dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang mengenal Allah dan dapat mewujudkannya. Kita bisa menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus karena Ia sendiri Allah. Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakannya karena Ia sudah melihat Bapa. Pertanyaan kedua, rumuskan kembali tentang Tritunggal Maha Kudus dalam iman Katolik berdasarkan gambar di atas. Tritunggal Maha Kudus maksudnya adalah menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau impostasi yang sehakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Tiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu kodrat dalam konteks ini. Kodrat adalah apa dia sedang membaca Alkitab, beribadah kepada Tuhan, ikut organisasi dalam gereja, contoh Legio Maria, OMK kami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, untuk kelompok yang ketiga. Sudah siap? Beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga, silakan. Perkenalkan namanya, kelompoknya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fioni, Intan Rani Anwar, Stefani Putih Agustin, dan Laura Firdiana Iva. Kami akan presentasikan hasil kerja kami yang bertema beriman Kristiani. Yang pertama, bagaimana pandangan iman Kristiani berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 151.
Yesus sendiri berkata bahwa Bapa yang berenkarnasi menjadi manusia untuk mengenalkan Allah adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Dan oleh karena itu, kita harus mencari Allah dan Yesus. Yang kedua, mengusut kembali tentang Tritunggal Maha Kudus dalam iman Katolik berdasarkan gambar di atas. Tritunggal Maha Kudus sendiri memiliki arti Tuhan dengan 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana kedudukan kemuliaan dan kekuasaannya sama. Pribadi pertama adalah Allah Bapa. Ialah sosok yang telah membentuk dan menciptakan kehidupan di bumi. Pribadi yang kedua adalah Allah Putra yang merupakan Yesus Kristus sendiri. Pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus yang merupakan Roh Allah sendiri yang bekerja untuk membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup. Yang ketiga, simpulkan makna hidup beriman Kristiani berdasarkan kutipan kitab suci Matius bab 7 ayat 21-24. Tuhan akan selalu menghendaki kepada orang yang hanya melakukan dan mewujudkan segala kehendak Bapa di surga yang akan diterima dalam kerajaan surga Bapa. Dan iman harus diamalkan dengan menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan hidup beriman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Dalam beriman Kristiani, hendaknya kita mewujudkan keimanan kita melalui setiap perkataan dan perbuatan baik. Berdoa, berpuasa, berpantang memang tidak dapat menumbuhkan iman seseorang. Namun beribadah, mengamalkan amal baik, serta mengaku dosa di hadapan imam menunjukkan bahwa kita menjalankan perintah Allah yang menjadi ciri khas orang beriman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Yang terakhir kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan Edi Buddha, Alfonsus Adityo, dan saya sendiri. Kami akan presentasikan apa yang telah kami diskusikan pada pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan iman Kristiani berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 151? Jawaban kami, untuk seorang Kristen, iman sangat berkaitan dengan putranya terkasih. Bagaimana cara mengembangkan hidup beriman Kristiani dalam hidup sehari-hari? Yaitu berdoa, membaca kitab suci, beriman kepada Tuhan, melakukan kegiatan gereja lainnya, mengaku dosa di depan di hadapan Allah. Yang paling nyata dan kelihatan hadir dalam diri Yesus Kristus. Itu ya. Lalu berdasarkan kitab suci dan tradisi konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang membara ini perlu untuk keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yaitu gereja. Siapa gereja kita? Jadi kita katakan Yesus hadir secara nyata dalam tindakan dan karyanya untuk mengambil manusia dan berperan dalam Roh Kudus. Yang beriman Kristen adalah seorang yang religius, orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Hidup beriman Kristen meliputi beberapa aspek. Baik, saya minta paling tidak kalian punya refleksi, niat setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini beriman Kristen. Kira-kira apa? Apa yang ingin kamu refleksikan dalam hidup kamu? Niat saya adalah semakin beriman kepada Tuhan dan semakin dalam mempelajari pelajaran iman. Dan sekian, terima kasih. Menghayati dan mengembangkan iman dengan baik sesuai perintah Allah sendiri. Ya. Nomor 4. Boleh yang awal? Hah? Yang awal boleh aku lagi. 5 nomor menyelesaikan tugas kita mengerjakan beberapa soal. Tugas kita yang akan datang, pertemuan kita adalah
subtema berkaitan dengan iman berkembang dalam kebersamaan. Oleh karena itu, coba baca di rumah terkait dengan materi ini supaya nanti dalam pertemuan selanjutnya kita lebih hidup dalam diskusi kelompok. Kita Sebelum pulang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami dapat menjadi kepanjangan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.